Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 1 ingin mempresentasikan bab 3 tentang kecurangan laporan keuangan terkait pendapatan dan persediaan. Berikut adalah anggota kelompok kami. Kecurangan pendapatan. Akun yang paling sering dimanipulasi ketika melakukan kecurangan laporan keuangan adalah pendapatan dan atau piutang dagang. Menurut studi, ditemukan lebih dari setengah kecurangan laporan keuangan yang terjadi menggunakan akun pendapatan dan atau piutang dagang. Studi juga menemukan cara lain yang paling umum untuk melakukan manipulasi, yaitu dengan mencatat pendapatan fiktif dan mencatat pendapatan yang tidak sesuai waktunya. Oleh karena itu, AICPA mempublikasi Audit Issues in Revenue Recognition di situs mereka pada Januari 1999. Publikasi ini memuat panduan audit untuk membantu auditor laporan keuangan mengidentifikasi dan merespons sinyal peringatan adanya kecurangan. Panduan ini berfokus pada isu-isu terkait penjualan barang dan jasa dalam bisnis yang biasanya terjadi. Publikasi tersebut juga mendiskusikan tanggung jawab manajemen untuk melaporkan pendapatan secara akurat dan mengikuti kebijakan pengakuan pendapatan yang sesuai. Ada dua alasan umum kecurangan laporan keuangan terkait pendapatan. Yang pertama, ketersediaan berbagai alternatif yang dapat diterima dalam pengakuan pendapatan. Kedua, mudahnya memanipulasi pendapatan bersih menggunakan akun pendapatan dan piutang dagang. Alasan yang pertama, terjadinya kecurangan laporan keuangan terkait pendapatan, yaitu ketersediaan berbeda alternatif yang dapat diterima dalam pengakuan pendapatan. Karena setiap organisasi itu berbeda, jenis pendapatan yang mereka hasilkan juga berbeda, dan jenis pendapatan yang berbeda tersebut memerlukan kriteria dan metode pengakuan dan pelaporan yang berbeda pula. Sejumlah perbedaan dalam pengakuan pendapatan dan kriteria antar organisasi mempersulit pengembangan standar pengakuan pendapatan untuk berbagai macam model bisnis dalam perekonomian saat ini. Bahkan dalam banyak hal harus dibuat pertimbangan yang signifikan untuk menentukan kapan dan berapa banyak pendapatan yang akan diakui. Nah, hal ini memberikan peluang bagi para manajer yang ingin melakukan kecurangan laporan keuangan. Kemudahan memanipulasi pendapatan bersih menggunakan pendapatan dan piutang. Alasan kedua, mengapa kecurangan pendapatan menjadi sangat umum adalah karena begitu mudahnya melakukan manipulasi terhadap pendapatan bersih dengan menggunakan akun pendapatan dan piutang. Suatu organisasi dapat menggelembungkan nilai pendapatannya dengan cara memasukkan pendapatan yang seharusnya diakui pada periode mendatang ke dalam pendapatan periode saat ini. Nah, biasanya skema ini sering disebut dengan istilah pengakuan pendapatan lebih awal atau sebelum waktunya atau penyalahgunaan sisa batas. Pendapatan juga dapat diakui lebih awal dengan cara memanipulasi pekerjaan yang terselesaikan di suatu perusahaan dengan kontrak-kontrak konstruksi jangka panjang dengan nilai pendapatan tergantung pada presentasi penyelesaian proyek. Perusahaan juga dapat membuat dokumen penjualan atau pelanggan fiktif untuk menunjukkan adanya penjualan yang lebih tinggi daripada penjualan sebenarnya pada periode yang bersangkutan. Selanjutnya, mengidentifikasi eksposur kecurangan pendapatan. Eksposur kecurangan pendapatan harus diperhatikan dalam setiap bisnis. Eksposur tersebut melibatkan berbagai macam skema yang dapat digunakan untuk memanipulasi pendapatan dan sering juga digunakan untuk memanipulasi piutang. Selanjutnya yaitu beberapa skema kecurangan pendapatan yang umum dilakukan. Di antaranya, yang pertama ada transaksi dengan pihak terkait.
Nah, transaksi dengan pihak terkait itu adalah kesepakatan atau perjanjian bisnis yang dibuat oleh dua pihak yang memiliki hubungan. Nah, misalnya hubungan keluarga bisnis atau hubungan lainnya, yang menciptakan adanya konflik kepentingan dalam suatu kegiatan bisnis. Nah, ketika transaksi dengan pihak terkait tidak diungkapkan, maka bisa terjadilah kecurangan. Untuk yang kedua, itu ada penjualan fiktif. Fiktif itu adalah ungkapan yang digunakan untuk berbagai jenis penjualan fiktif. Nah, yang ketiga itu ada faktor diterbitkan tetapi barang ditahan atau disebut dengan bill and hold sales. Apa sih itu? Bill and hold sales adalah permintaan terhadap barang yang disimpan oleh penjual. Seringkali terjadi karena pembeli belum siap atau belum mampu menerima barang pada saat pemesanan. Nah, kecurangan terjadi ketika penjualan seperti ini diakui walaupun tidak memenuhi persyaratan pengakuan penjualan. Misalnya, risiko kerugian harus dialihkan kepada pembeli. Yang keempat ada kesepakatan sepihak. Kesepakatan sepihak di sini adalah syarat dan perjanjian penjualan. Misalnya, kebijakan pengembalian yang bebas yang dibuat di luar saluran pelaporan yang biasa digunakan. Nah, kesempatan ini menjadi kecurangan ketika terjadi pengubahan syarat dan ketentuan kontrak penjualan yang telah dilakukan sehingga mereka melanggar persyaratan pengakuan pendapatan. Yang kelima, ada penjualan konsinyasi. Nah, penjualan konsinyasi itu merupakan transaksi ketika suatu perusahaan menyimpan dan menjual barang yang dimiliki oleh perusahaan lain. Nah, pencatatan penjualan konsinyasi secara tidak tepat itu juga dapat mengakibatkan terjadinya penggelembungan pendapatan dan biaya-biaya yang terkait. Yang keenam, ada channel stuffing. Adalah praktik yang digunakan pemasok untuk membujuk pelanggan untuk membeli persediaan ekstra. Agar penjualan tahun berjalan meningkat, praktik ini dapat menggelembung penjualan ketika dicantumkan atau tersirat dalam kesepakatan sepihak, tidak diungkapkan atau dijelaskan secara tepat. Selanjutnya yaitu yang ketujuh, lapping atau cheating. Lapping atau cheating adalah suatu praktek ketika penerimaan kas dicatat secara tidak benar untuk menyembunyikan piutang fiktif. Yang kedelapan, ada penanggalan ulang atau pembaruan transaksi. Nah, pendanggalan ulang atau pembaruan transaksi itu merupakan tindakan mengubah tanggal transaksi penjualan ke periode yang lebih baru untuk mencegah agar transaksi tersebut tidak dianggap sebagai piutang tak tertagih atau piutang macet. Sedangkan untuk yang kesembilan, terdapat kebijakan pengembalian bebas. Nah, kebijakan pengembalian bebas itu dapat memungkinkan pelanggan untuk mengembalikan barang dan membatalkan penjualan di masa mendatang. Kebijakan ini mempersulit estimasi pendapatan yang harus dicatat pada periode saat ini. Yang ke-10 yaitu pengiriman sebagian. Pengiriman sebagian yang dimaksud di sini merupakan skema yang mencakup pencatatan atas penjualan dengan jumlah penuh, walaupun penjumlahan yang dikirimkan hanya sebagian. Yang 11, visa batas yang tidak tepat. Visa batas yang tidak tepat terjadi ketika transaksi dicatat pada periode yang salah. Hal ini terjadi ketika perusahaan membuat pencatatan akuntansi yang mudah diakses pada periode tertentu dan mencatat transaksi di masa yang akan datang, seolah-olah transaksi tersebut terjadi pada periode saat ini. Yang ke-12, yang terakhir, yaitu round tripping. Round tripping merupakan tindakan penjualan aset yang tidak digunakan dengan janji akan membeli kembali aset tersebut atau aset sejenis dengan harga yang kurang lebih sama. Pada akhirnya tidak ada manfaat ekonomi yang didapatkan oleh kedua perusahaan. Berikutnya adalah jenis-jenis transaksi yang digunakan dalam berbagai skema kecurangan. Di sini terdapat 3 tabel, yaitu tabel transaksi, tabel akun yang terkait, dan tabel skema kecurangan. Untuk jenis-jenis transaksinya sendiri terbagi menjadi 6. Yang pertama, menjual barang atau jasa kepada pelanggan. Yang kedua, membuat estimasi piutang tak tertagih. Ketiga, menerima pengembalian barang dari pelanggan. Yang keempat, menghapuskan piutang tak tertagih. 5, menerima kas setelah periode potongan. Dan yang keenam, menerima kas selama periode potongan.
Ketika berbagai skema kecurangan telah dipertimbangkan, indikator skema kecurangan secara khusus dapat dicari secara proaktif. Setiap indikator yang diamati dapat diselidiki untuk menemukan apakah terjadi kecurangan. Berikutnya mengidentifikasi indikator kecurangan pendapatan. Terdapat 6 kategori indikator kecurangan untuk semua jenis kecurangan. Yang pertama, indikator analitis. Kedua, indikator akuntansi dan dokumentasi. Yang ketiga, indikator gaya hidup. Yang keempat, indikator pengendalian. Yang kelima, indikator perilaku dan verbal. Yang keenam, informasi dan pengaduan. Indikator paling umum di antara keenam kategori indikator kecurangan pada pendapatan. Yang pertama, indikator analitis. Terdapat pendapatan atau penjualan terlihat terlalu tinggi, secara khusus relatif terhadap ukuran kinerja non-keuangan. Kemudian potongan penjualan yang terlihat terlalu rendah, return penjualan yang terlihat terlalu rendah, serta beban kerugian piutang yang terlihat terlalu rendah. Kedua, indikator akuntansi atau dokumentasi. Saldo atau transaksi terkait pendapatan yang tidak didukung atau tidak diotorisasi. Yang kedua, dokumen yang hilang dalam siklus pendapatan. Yang ketiga, hanya terdapat salinan dokumen untuk mendukung transaksi pendapatan, bukan dokumen asli yang seharusnya. Yang ketiga, indikator gaya hidup. Pertama, penjualan saham perusahaan dalam skala besar pada waktu yang berdekatan dengan tanggal diumumkannya perolehan laba atau pada tanggal lainnya yang tidak wajar. Yang kedua, bonus dengan nilai yang signifikan terkait pemenuhan perkiraan laba, dan kekayaan bersih pribadi eksekutif terkait saham perusahaan. Kemudian indikator pengendalian. Pertama, manajemen mengabaikan aktivitas pengendalian yang signifikan terkait siklus pendapatan, serta pelanggan baru yang tidak wajar dalam jumlah yang besar dan yang tampak tidak melalui proses persetujuan untuk menjadi pelanggan. Kelima, indikator perilaku dan verbal. Pertama, respon yang tidak konsisten, tidak jelas, atau tidak masuk akal dari manajemen atau pegawai terhadap timbulnya pertanyaan terkait pendapatan atau prosedur analitis. Yang kedua, menolak akses terhadap fasilitas, pegawai, catatan, pelanggan, pemasok, atau pihak lain yang mungkin memberikan bukti audit terkait pendapatan atau prosedur analitis. Dan terakhir, informasi dan pengaduan. Pertama, informasi atau pengaduan bahwa kecurangan pendapatan mungkin sedang terjadi, baik yang bersumber dari sistem whistleblower. Kedua, kecurangan pendapatan diungkapkan pada perusahaan-perusahaan yang menjalin kerjasama dengan perusahaan tersebut dengan nilai yang signifikan. Selanjutnya, pencarian secara aktif indikator kecurangan pendapatan. Supaya kecurangan laporan keuangan dapat terdeteksi, indikator kecurangan harus diamati dan diketahui. Pihak-pihak yang berkepentingan seperti auditor dapat mencari indikator kecurangan dengan dua cara, yaitu menunggu sampai mereka mungkin menemukan indikator secara kebetulan atau melakukan pencarian secara proaktif terhadap kemungkinan adanya indikator tersebut. Auditor dan akuntan pada umumnya mengandalkan penemuan secara kebetulan seperti informasi, anomali dari sampel yang diambil, bukti kecurangan yang ditemukan secara kebetulan, dan sebagainya untuk menemukan adanya indikator kecurangan. Karena adanya perkembangan teknologi dan pembelajaran yang dapat diambil dari riset mengenai kecurangan, saat ini kita menemukan alat dan pengetahuan yang dapat digunakan untuk mencari indikator kecurangan tersebut secara proaktif. Pencarian secara aktif indikator analitis terkait pendapatan. Cara praktis untuk mulai melakukan pencarian indikator analitis adalah fokus pada perubahan dan perbandingan dalam laporan keuangan. Analisis secara khusus yang biasanya dilakukan adalah 1. Melakukan analisis terhadap saldo keuangan dan hubungannya dengan laporan keuangan. 2. Membandingkan keuangan dengan informasi di luar laporan keuangan. Dua cara yang paling umum digunakan dalam analisis laporan keuangan adalah mencari perubahan yang tidak wajar dalam saldo akun dari periode atau melihat tren, dan mencari perubahan yang tidak wajar dalam hubungan terkait pendapatan dari periode ke periode. Dua jenis analisis juga dapat dilakukan ketika jumlah dan hubungan dalam laporan keuangan dibandingkan dengan informasi lain, yaitu membandingkan hasil keuangan dan dari tren perusahaan sejenis dalam industri yang sama atau dengan rata-rata industri, membandingkan jumlah pendapatan yang tercatat dalam laporan keuangan dengan aset atau informasi finansial atau non-finansial.
Jenis analisis laporan keuangan. 1. Melakukan analisis terhadap saldo keuangan dan hubungannya dalam laporan keuangan. Membandingkan jumlah yang ada dalam laporan keuangan atau hubungannya dengan informasi yang terkait. 3. Mencari perusahaan yang tidak wajar pada saldo pendapatan dan piutang dagang dari periode ke periode. 4. Membandingkan hasil keuangan dan tren perusahaan dengan hasil keuangan dan tren dari perusahaan sejenis dalam industri yang sama. 5. Mencari perubahan yang tidak wajar dalam hubungannya dengan siklus pendapatan dari periode ke periode. 6. Membandingkan jumlah yang tercatat dalam laporan keuangan dengan jumlah finansial atau non-finansial. Berfokus pada perubahan saldo atau jumlah akun yang tercatat dari periode ke periode. Terdapat 3 cara untuk membandingkan jumlah yang tercatat dari data periode dengan jumlah yang tercatat di periode lainnya. Cara pertama, kurang efektif, adalah dengan berfokus pada dan menghitung perubahan angka yang sebenarnya terdapat dalam laporan keuangan itu sendiri. Cara kedua, lebih mudah, adalah dengan menggunakan proses analisis horizontal. Analisis horizontal merupakan metode yang dilakukan dengan membandingkan persentase perubahan dalam saldo akun dari satu periode ke periode berikutnya. Cara ketiga adalah dengan mempelajari laporan arus kas. Laporan arus kas sudah merupakan laporan perubahan. Setiap angka dalam laporan arus kas mempresentasikan perubahan saldo akun dari satu periode ke periode berikutnya. Ketika mencari kecurangan, memeriksa laporan arus kas sama efektifnya dengan membandingkan perubahan saldo yang benar-benar terjadi dalam saldo akun. Berfokus pada perubahan hubungan terkait pendapatan. Terdapat 2 cara untuk mengetahui adanya perubahan hubungan dalam laporan keuangan dari satu periode ke periode berikutnya. 1. Berfokus pada perubahan berbagai rasio yang terkait dengan pendapatan dari satu periode ke periode lain. 2. Berfokus pada hubungan dalam laporan keuangan sebagai indikator kecurangan dengan mengonversikan laporan keuangan dalam bentuk persentase dan melakukan analisis vertikal. Rasio yang paling umum digunakan untuk menemukan indikator analisis kecurangan pendapatan adalah 1. Rasio margin atau laba kotor, dihitung dengan membagi laba kotor dengan penjualan bersih. Laba kotor yang dihitung dengan mengurangi penjualan dengan HPP. 2. Rasio persentase retur penjualan, dihitung dengan membagi retur penjualan dengan penjualan total. 3. Rasio persentase potongan penjualan, dihitung dengan membagi potongan penjualan dengan penjualan kotor. 4. Perputaran piutang dagang, dihitung dengan cara membagi jumlah penjualan dengan piutang dagang. 5. Rasio jumlah hari dalam piutang, dihitung dengan membagi 365 hari dengan perputaran piutang dagang. 6. Cadangan piutang tak tertagih sebagai persentase dari piutang dagang, dihitung dengan membagi cadangan piutang tak tertagih dengan total piutang dagang. 7. Perputaran aset, dihitung dengan membagi total penjualan dengan rata-rata total aset. 8. Rasio perputaran modal kerja, dihitung dengan membagi penjualan dengan rata-rata modal kerja atau aset lancar dikurangi liabilitas lancar pada suatu periode. 9. Rasio margin kinerja operasional, dihitung dengan membagi laba bersih dengan total penjualan. 10. Laba per lembar saham, dihitung dengan membagi laba bersih dengan jumlah lembar saham yang beredar. Analisis horizontal sangat efektif dalam menemukan adanya indikator analitis kecurangan terkait perubahan saldo akun. Analisis vertikal efektif dalam mengidentifikasi adanya sejumlah perubahan dalam hubungan pada laporan keuangan yang harus diinvestigasi. Membandingkan informasi laporan keuangan antar perusahaan. Salah satu cara terbaik untuk mendeteksi kecurangan laporan keuangan adalah dengan membandingkan kinerja perusahaan yang sedang diperiksa dengan kerja perusahaan lainnya sejenis dalam industri yang sama. Faktor ekonomi dan faktor perluasan industri umumnya juga akan mempengaruhi perusahaan yang sejenis dengan cara yang hampir sama. Perbandingan dengan perusahaan lain dapat dilakukan dengan analisis horizontal, analisis vertikal, atau analisis rasio. Perubahan perusahaan yang dilaporkan dalam laporan arus kas atau perubahan-perubahan pada angka-angka yang ada di dalam laporan keuangan itu sendiri. Membandingkan jumlah dalam laporan keuangan dengan jumlah aset yang direpresentasikan. Membandingkan jumlah yang tercatat dalam laporan keuangan dengan aset seringkali menjadi cara yang tepat untuk mendeteksi adanya kecurangan. Namun, pencatatan ini tidak dapat mendeteksi adanya kecurangan pendapatan sebagaimana deteksi kecurangan kas, persediaan, dan aset fisik lainnya. Pencarian secara aktif indikator akuntansi atau indikator dokumentasi. Salah satu cara umumnya digunakan oleh manajemen untuk melakukan kecurangan adalah dengan melakukan postingan satu atau lebih ayat jurnal secara langsung pada catatan akuntansi. Ayat-ayat jurnal ini seringkali tidak sesuai dengan proses postingan ayat jurnal yang seharusnya, sehingga
mengabaikan adanya proses pengendalian internal. Ayat-ayat jurnal ini sering disebut sebagai ayat jurnal top seed, yang berarti bahwa ayat jurnal diposting secara langsung pada jurnal jumlah ringkasan atau buku besar, bukan pada buku besar pembantu yang membuat informasi pendukung. Sebagai contoh, dalam skema kecurangan, penjualan manajemen mungkin memposting ayat jurnal top seed. Informasi pendukung ini tidak mencatat dan ayat jurnal yang ada meningkatkan nilai akun, tetapi tidak meningkatkan buku besar pendukung seperti jurnal penjualan atau buku besar piutang. Analisis digital dapat digunakan untuk menemukan jumlah yang tidak sesuai dengan Beerford Law. Selain itu, ayat jurnal tersebut harus dianalisis untuk menentukan apakah sebuah jurnal itu tidak wajar. Terkait 5W, yaitu yang pertama who, siapa memposting ayat jurnal, yang kedua what, untuk apa ayat jurnal tersebut, yang ketiga when, kapan jurnal tersebut diposting, yang keempat where, di mana ayat jurnal tersebut diposting dalam sistem akuntansi, yang kelima why, mengapa jurnal tersebut diposting. Salah satu tantangan dalam menganalisis jutaan ayat jurnal dengan menggunakan metode induktif adalah menemukan ratusan bahkan ribuan kesalahan analisis ayat jurnal yang sekaligus terlihat tidak wajar, tapi sebenarnya hal tersebut wajar. Bahkan, analisis seperti ini suatu terobosan yang membuat auditor internal pada akhirnya berhasil mendeteksi adanya kecurangan dalam skala besar yang sedang terjadi. Pencarian secara aktif indikator pengendalian. Akuntan dan auditor laporan keuangan terbiasa mendapatkan pengecualian pengendalian dalam zona terbatas. Ketika menilai kecukupan dari sistem pengendalian internal, pendekatan ini digunakan karena mereka memandang gangguan dan kelemahan pada pengendalian internal sebagai sesuatu yang harus diperbaiki di masa yang akan datang. Sebagai pemeriksaan kecurangan, bahwa sebagian besar kecurangan dimotivasi sesuatu yang disebut sebagai segitiga kecurangan. Ketika organisasi merasakan adanya tekanan dan manajemen merasionalisasikan bahwa tekanan tersebut hanya berlangsung untuk jangka pendek dan dengan sendirinya dapat diperbaiki di masa yang akan datang, maka yang diperlukan untuk melakukan kecurangan laporan keuangan adalah kesempatan yang dimiliki bersama. Peluang ini akan muncul ketika ditemukan adanya kelemahan dalam pengendalian, gangguan dalam pengendalian, atau kemampuan untuk mengabaikan pengendalian yang penting. Oleh karena itu, pemeriksa dan investigator kecurangan biasanya tidak menganggap gangguan dalam laporan keuangan sebagai sesuatu yang harus diperbaiki di masa yang akan datang, melainkan sebagai sesuatu yang harus diperbaiki untuk melihat apakah pengendalian tersebut telah disalahgunakan di masa lalu. Salah satu cara yang paling umum digunakan dalam mendeteksi kecurangan adalah dengan menginvestigasi kelemahan atau pengabaian pengendalian untuk melihat apakah selang terjadi. Faktor pengendalian yang lain yang perlu diperhatikan dalam mendeteksi kecurangan laporan keuangan adalah lingkungan pengendalian. Dalam banyak kasus dari kecurangan laporan keuangan, komite audit atau dewan direksi merupakan pihak yang lemah atau tidak aktif, dan satu atau dua eksekutif memiliki kekuatan pengendalian dalam organisasi. Pencarian secara aktif indikator perilaku atau indikator verbal dan indikator gaya hidup. Indikator gaya hidup lebih banyak membantu ketika perusahaan mendeteksi kecurangan yang dilakukan oleh pegawai dibandingkan dengan kecurangan laporan keuangan, karena banyak kecurangan laporan keuangan tidak secara langsung mendatangkan keuntungan bagi pelakunya. Selain itu, karena manajemen puncak sudah memiliki gaya hidup mewah, mereka tidak menandakan terjadinya kecurangan. Audit laporan keuangan saat ini diwajibkan untuk melakukan wawancara kepada pihak-pihak atau kelompok-kelompok berikut terkait kemungkinan adanya aktivitas kecurangan atau adanya indikator keuangan, yaitu yang pertama ada manajemen, ada anggota komite audit, ada personal audit internal, dan yang terakhir pegawai-pegawai lainnya. Seringkali pegawai dengan tingkat yang lebih rendah merupakan sumber utama dalam mencari informasi yang dapat mengungkapkan kecurangan laporan keuangan.
Hal ini karena manajemen cenderung akan menyembunyikan kecurangan dan komite audit, auditor internal dan auditor eksternal, sementara pegawai dengan tingkat yang lebih rendah mungkin mengetahui skema yang digunakan oleh manajemen karena mereka harus melihat dalam skema-skema tersebut. Dapat digarisbawahi, jika dibandingkan dengan kecurangan yang dilakukan oleh pegawai, indikator gaya hidup biasanya tidak akan membantu dalam mendeteksi kecurangan laporan keuangan. Namun, indikator perilaku atau indikator verbal seringkali sangat berguna dalam mendeteksi kecurangan laporan keuangan. Pencarian secara aktif untuk informasi dan pengaduan. Beberapa orang ragu untuk menyampaikan informasi mengenai kecurangan yang terjadi dikarenakan beberapa hal, yaitu 1. Tidak tahu siapa yang akan dituju dan tidak tahu bagaimana cara penyampaiannya. Yang kedua, tidak ingin menuduh orang lain. Yang ketiga, takut akan konsekuensi menjadi whistleblower. Dan yang keempat, tidak mempunyai bukti. Namun hal itu dapat diantisipasi dengan membentuk ombudsman, saluran pengaduan, ataupun sistem lainnya yang memungkinkan orang-orang untuk dapat menyampaikan informasi pengaduan secara anonim. Dengan begitu, segala macam kecurangan yang dilakukan akan lebih mudah untuk diketahui oleh seseorang pemeriksa. Menindaklanjuti indikator-indikator kecurangan pendapatan. Setelah jika dirasa ada kecurangan yang dilakukan oleh pihak lain dan sudah mendapatkan beberapa indikator-indikator kecurangan yang dilakukan, maka seseorang pemeriksa mempunyai hak untuk dapat melakukan investigasi, yang tentunya investigasi tersebut dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan, di mana nantinya tujuan dari investigasi ini diharapkan dapat mengetahui sejauh mana kecurangan yang telah dilakukan. Kecurangan persediaan dan harga pokok penjualan. Pemanipulasian akun-akun persediaan dan harga pokok penjualan merupakan kecurangan laporan keuangan yang paling umum sering terjadi dikarenakan laporan keuangan persediaan yang lebih saji menyebabkan harga pokok penjualan menjadi kurang saji dan margin kotor serta laba bersih menjadi saji dengan jumlah yang sama tidak termasuk pajak. Namun jika dalam periode awal persediaan akhir menjadi lebih saji, harga pokok penjualan menjadi kurang saji dan menjadikan margin kotor dan laba bersih menjadi lebih saji, menyebabkan dilakukannya penyeimbangan di periode selanjutnya yang mengharuskan seseorang pelaku memperbesar nilai persediaan akhir. Hal ini dapat menyulitkan pelaku untuk melakukan kecurangan dikarenakan memperbesar nilai persediaan akan berpengaruh berkelanjutan ke periode-periode selanjutnya. Mengidentifikasi eksposur kecurangan persediaan. Dalam hal ini, untuk dapat memahami proses kecurangan, dapat melakukan beberapa proses, yaitu 1. Mengidentifikasi eksposur kecurangan. 2. Pembahasan indikator-indikator kecurangan. 3. Pencarian aktif indikator kecurangan. Dan yang keempat, mempertimbangkan cara yang dilakukan untuk dapat menemukan adanya kecurangan. Selain itu, juga terdapat beberapa potensi skema kecurangan persediaan, yaitu yang pertama 1. Pencatatan ganda. Yang kedua, kapitulasi biaya yang seharusnya dibebankan. Yang ketiga, permasalahan bisa batas. Yang keempat, estimasi berlebihan terhadap persediaan. Yang kelima, faktur diterbitkan tetapi barang ditahan. Yang keenam, persediaan konsinyasi. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai mengidentifikasi indikator kecurangan persediaan. Di dalam hal ini terdapat 6 kategori indikator kecurangan dalam persediaan dan harga pokok penjualan. Beberapa indikator yang paling umum dari kecurangan-kecurangan tersebut diantaranya yaitu 1. Indikator analisis, saldo persediaan yang dilaporkan terlalu tinggi atau mengalami peningkatan terlalu cepat, saldo harga pokok penjualan yang dilaporkan terlihat terlalu rendah atau mengalami penurunan terlalu cepat, retur pembelian yang dilaporkan terlihat terlalu tinggi atau mengalami peningkatan terlalu cepat, potongan pembelian yang dilaporkan terlihat terlalu tinggi atau mengalami peningkatan cepat. Dan yang kedua yaitu indikator akuntansi atau indikator dokumentasi. Yang pertama, transaksi persediaan atau harga pokok penjualan yang tidak dicatat secara lengkap atau tepat waktu atau secara tidak tepat dari segi jumlah dan periode, akuntansi, klarifikasi atau entitas.
Yang kedua, transaksi-transaksi terkait persediaan atau harga pokok penjualan tidak didukung atau tidak diotorisasi. Dokumen-dokumen yang hilang terkait persediaan dan atau harga pokok penjualan. Hanya tersedia salinan dokumen tanpa adanya dokumen asli yang diperlukan untuk mendukung transaksi terkait persediaan atau harga pokok penjualan. Yang ketiga yaitu indikator pengendalian. Manajemen mengabaikan aktivitas pengendalian internal yang signifikan terkait persediaan, pembelian, dan harga pokok penjualan. Pemasok baru atau tidak umum yang tampaknya tidak masuk melalui proses persetujuan pemasok yang sesuai prosedur. Kelemahan dalam proses perhitungan persediaan. Dan yang selanjutnya yaitu indikator perilaku atau indikator verbal. Respons yang tidak konsisten, tidak jelas, atau tidak masuk akal dari manajemen. Penolakan akses terhadap fasilitas pegawai, catatan pelanggan, pemasok, atau pihak yang lain. Tekanan waktu yang tidak masuk akal yang diberikan oleh manajemen untuk menyelesaikan sejumlah permasalahan. Dan selanjutnya yaitu indikator gaya hidup. Indikator yang serupa dengan kecurangan pendapatan, misalnya penjualan saham, bonus, dan kepemilikan saham. Nah, selanjutnya yaitu informasi dan pengaduan. Informasi dan pengaduan yang dihasilkan melalui sistem whistleblowing atau melalui media lain dapat menunjukkan bahwa skema kecurangan persediaan mungkin saja sedang terjadi. Dan yang selanjutnya yaitu pencarian secara proaktif indikator kecurangan persediaan. Cara praktis untuk mulai melakukan pencarian indikator analisis adalah dengan berfokus pada perubahan dan perbandingan dalam laporan keuangan. Dua cara yang paling umum digunakan dalam analisis laporan keuangan adalah dengan mencari perubahan yang tidak wajar dalam satu, saldo akun dari periode ke periode. Dua, hubungan terkait pendapatan dari periode ke periode. Dua jenis analisis juga dapat dilakukan ketika jumlah dan hubungan dalam laporan keuangan dibandingkan dengan informasi lain. Kedua analisis tersebut adalah satu, membandingkan hasil keuangan dan perusahaan dengan hasil keuangan dan tren dari perusahaan-perusahaan sejenis. Yang kedua, membandingkan jumlah pendapatan yang tercatat dalam laporan keuangan dengan aset atau informasi finansial. Pencarian indikator analitis persediaan dan harga pokok penjualan. Indikator persediaan dapat ditemukan melalui salah satu cara berikut. Yang pertama, tunggu sampai menemukan indikator-indikator tersebut secara kebetulan, ataupun yang kedua, secara proaktif mencari indikator-indikator tersebut. Cara yang lebih khusus untuk menemukan indikator kecurangan tergantung pada jenis indikator kecurangan apa yang dicari. Tabel 3,7 Analisis kecurangan persediaan dalam laporan keuangan. Menganalisis saldo laporan keuangan dan hubungan-hubungan dalam laporan keuangan, memberi perubahan-perubahan tidak wajar dalam saldo akun persediaan dan harga pokok penjualan dari periode ke periode, mencari perubahan-perubahan yang tidak wajar dalam hubungan di antara persediaan dan harga pokok penjualan dari periode ke periode, membandingkan jumlah dan hubungan-hubungan yang ada dalam laporan keuangan dengan informasi lainnya, membandingkan hasil-hasil keuangan dan tren perusahaan dengan persediaan sejenis yang ada pada industri yang sama, membandingkan jumlah-jumlah yang tercatat dalam laporan keuangan dengan jumlah-jumlah pada laporan keuangan. Pertama, rasio margin. Laba kotor dihitung dengan cara membagi laba kotor dengan penjualan. Kedua, perputaran persediaan dihitung dengan cara membagi harga pokok penjualan dengan rata-rata persediaan. Ketiga, jumlah hari untuk penjualan persediaan mengukur rata-rata waktu yang diperlukan untuk menjual persediaan dan dihitung dengan cara membagi jumlah hari dalam satu periode dengan rasio perputaran persediaan. 4. Rasio lainnya juga dapat membantu mendeteksi kecurangan persediaan, meskipun biasanya rasio-rasio tersebut tidak sensitif, seperti 3 rasio yang dibahas sebelumnya: perputaran aset, perputaran modal kerja,
rasio kinerja operasional, dan laba per saham terkadang dapat membantu dalam mengidentifikasi adanya kecurangan laporan keuangan terkait persediaan. Yang pertama, perputaran aset yang dihitung dengan cara membagi penjualan bersih dengan rata-rata total aset. Kedua, rasio perputaran modal kerja dihitung dengan cara membagi penjualan bersih dengan rata-rata modal kerja. Aset lancar dikurangi liabilitas lancar dalam satu periode. Rasio kinerja operasional dihitung dengan cara membagi laba bersih dengan penjualan bersih. Rasio ini menunjukkan ukuran margin laba sebuah perusahaan. Ayat Al-Quran terkait kejujuran laporan keuangan. Prinsip kejujuran laporan keuangan juga terdapat dalam surat Asy-Syu'ara ayat 181-184 yang artinya, sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan, dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya, dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan, dan bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kamu dan umat-umat yang dahulu. Berikut ini merupakan video renungan, silakan ditonton. Bagi Anda yang masih suka menghalalkan yang haram, masih terus-menerus mencari sesuatu dari sumber yang haram, baik itu dari judi, dari mengambil haknya orang lain, apakah itu hak waris, apakah itu hak teman kerja, apakah itu hak pasangan hidup, apakah itu hak orang tua, apakah itu hak teman-teman secara umum, atau mungkin orang yang tidak dikenal, atau mengambil sesuatu dari pencurian, dari pengkhianatan, rekayasa data, mengambil hal-hal yang bukan haknya dia. Bagi Anda yang masih melakukan itu, maka segeralah taubat kepada Allah yang Maha Tinggi dan Maha Pemurah. Berbeda saudaraku seiman, hukuman yang akan datang bagi seseorang yang berzina sekali dengan seseorang yang berzina 10 kali. Berbeda seseorang yang makan 1.000 rupiah yang haram dengan dia memakan 10.000 rupiah yang haram, atau 100.000 rupiah yang haram, atau bahkan berbeda orang yang memakan makanan haram dalam sehari dengan orang yang makan haram bertahun-tahun. Mustahil saudaraku seiman, sekali lagi mustahil seseorang yang berbuat kemaksiatan kepada Allah yang Maha Tinggi dan Maha Perkasa kemudian tidak dihukum. Itu cuma khayalan. Demi Allah teman-teman sekalian, perbuatan sekecil apapun akan dihukum oleh Sang Pencipta Allah. Allah akan berbuat baik pada orang-orang yang patuh, dan Allah sangat keras hukumannya bagi orang-orang yang melanggar. Jangan pernah berpikir kalau saya berbuat dosa, membuat rekayasa data misalnya, atau mencuri, atau menipu, atau apa saja yang akhirnya menjadi sumber pendapatan haram, tidak ada yang tahu, maka tidak akan ada hukumannya. Allah menyelimuti, tanda kutip teman-teman sekalian, perbuatan-perbuatan salah hambanya dengan peringatan-peringatan. Mungkin ada pencuri pada saat pencuri di hari pertama tidak terbongkar kedoknya, tapi Allah akan buat dia ketakutan, Allah akan buat dia menyesal, ada kekhawatiran. Bahkan pada saat dia selamat, dia berharap tidak mengulangi lagi sebenarnya. Tapi syaitan kadang-kadang menggoda dia untuk mengulanginya. Allah tidak menghukum secara langsung, tapi kalau dia mengulanginya, maka Allah SWT akan datangkan dan hukuman berat. Sesuai dengan sabda Nabi SAW dalam hadis Bukhari, semua anak Adam pasti berbuat salah, tapi sebaik-baik mereka adalah yang segera bertaubat. Artinya, kalau kita memakan sesuatu yang haram lalu kemudian kita segera bertaubat, maka tetap akan ada pembersihannya. Pembersihannya mungkin dengan sakit. Mungkin kita makan sepotong roti yang haram, Allah buat kita sakit seminggu. Mungkin mules, buang-buang air besar. Pembersihan. Bagaimana dengan orang yang makan sampai 10 tahun sesuatu yang haram? Maka jangan heran kalau orang ini seumur hidup harus mengkonsumsi obat, atau mungkin cuci darah, atau melakukan hal-hal yang berat. Kalau orang memahami ini teman-teman sekalian, kalau semua kemaksiatan kepada Sang Pencipta akan dibawa pengawasannya
dan pasti dihukum, tidak akan pernah bisa lepas dari Sang Pencipta Allah. Jangan heran pada saat Anda sudah bertaubat kepada Allah, sudah taubat nasuha, dan dulu sebelum taubat kita pernah menggunjing seseorang, menceritakan aibnya. Sekarang setelah taubat ternyata kita juga digunjing oleh orang lain. Jangan heran, karena itu adalah hukuman pembersihan terhadap kesalahan kita, padahal kita sudah bertaubat kepada Allah. Jangan heran pada saat kita sekarang sudah bertobat kepada Allah, kemudian kita baru beli HP jatuh hilang, atau mungkin dompet kita hilang, atau kita mendapatkan duit kemudian hilang. Jangan heran, coba muhasabah. Dulu sebelum saya taubat pernah mengambil barang orang tidak? Allah Subhanahu wa taala akan membalas. Dan yang perlu digarisbawahi teman-teman sekalian, semua balasan yang datang kepada seseorang yang melakukan kemaksiatan jauh lebih berat daripada perbuatannya. Kalau seseorang berzina 1 jam di hotel, demi Allah teman-teman sekalian, hukuman Allah akan datang kepada dia bukan juga 1 jam. Dia sakit misalnya, Allah datangkan sebulan dia sakit, sebulan 30 hari gara-gara 1 jam 60 menit dia berbuat zina, bahkan bisa 10 tahun Allah hukum. Jangan pernah menghayal, jangan anggap remeh. Dan kita menganggap Allah itu maha pengasih, tapi kita lupa kalau Allah sangat keras siksaannya. Ini kebodohan teman-teman sekalian. Harus disadari, semua perbuatan buruk, kata Nabi SAW, al-jaza'u min jinsil amal. Balasan akan datang sesuai dengan kadar perbuatan seseorang. Makin bertumpuk kesalahan seseorang, makin berat hukuman yang datang. Kalau seseorang membuat data palsu, nota palsu, laporan palsu 1 juta rupiah, Allah tidak akan hilangkan dari dia 1 juta rupiah, tapi Allah akan hilangkan ratusan juta rupiah dari dia. Dengan Allah berikan dia penyakit yang berat, sehingga akhirnya berobat di rumah sakit, dan akhirnya menjadi besar sekali uang yang dia keluarkan sebenarnya efek dari 1 juta rupiah tadi. Jangan pernah menghayal, sekali lagi, tidak datang hukuman Sang Pencipta. Allah Subhanahu wa taala akan menghukum dan membersihkan semua kesalahan-kesalahan. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.